Halo semuanya, kita memasuki musim Venus retrograde. Biasanya di sini ada kesadaran-kesadaran ya, ada sesuatu yang kita sadari atau orang yang kita pikirkan sadari ya dalam hal hubungan. Nah, di sini kalau kamu ada hubungan yang lagi bermasalah ya, kita lihat apa yang bakalan dia sadari. Terus misal dia ada hubungan dengan orang lain selain kamu, kita lihat juga nanti apa yang dia sadari tentang hubungannya itu ya. Kalau kamu ada hubungan yang mengandung ghosting ya atau kamu break up sama seseorang, mungkin di sini bisa kebaca apa yang bakalan dia sadari ya. Terus misal kamu lagi PDKT sama seseorang, lagi deket tapi nggak jelas arahnya hubungannya, statusnya kayak apanya kayak gitu, ada yang nggak jelas di situ, mungkin di sini bisa kebaca juga. Kamu pilih kartunya, yang pertama rider ya, yang kedua ada fish ya, ikan ya, terus yang ketiga ada lady. Kamu pilih satu kartu untuk satu orang ya, jadi misal kamu ada mikir lebih dari satu orang, kamu pilih lebih dari satu kartu. Oke, saya Jo Maria, selamat menikmati. Halo, kamu yang pilih rider ya, kartu pertama. Kita lihat yang bakalan dia sadari dalam ya beberapa waktu ke depan apa aja ya, tentang kamu, tentang hubungannya sama kamu. Terus juga kalau dia ada hubungan lain ya, nggak selalu semua ada hubungan yang lain selain kamu ya, cuman misal kondisinya seperti itu, kita bacakan juga. Oke, kita buka kartunya. Kita kocok dulu ya. Ini yang atas nih untuk kesadarannya tentang hubungannya sama kamu ya. Kita ambil 3 kartu dulu. Ada High Priestess, ada The Moon, ada Queen of Pentacles. Oke. Ini gini ya, semacam cuman kamu yang ngerti ya, menurut dia ya. Dia menyadari mungkin selama ini ya, beberapa waktu belakangan ini dia cuman ya yang kayak dia, yang kayak kamu, maksudnya yang kayak kamu banyak lah gitu ya. Mungkin dia berpikir seperti itu, terus ternyata enggak gitu ya, ternyata enggak nemu juga yang ya selevel lah pengertiannya, kasih sayangnya, belayannya ya. Mungkin sudah nyoba ke sana kok. Mungkin ya, atau setelah diinget-inget lagi, kalaupun dia nggak nyoba-nyoba ya, maksudnya nyoba pacaran sama sana atau berhubungan dengan yang mana lagi, mungkin dia sudah nyoba atau mungkin belum, cuman menyadari bahwa ternyata dia itu kualitasnya di pengertian nggak ada tandingannya kayak gitu ya. Dia merasakan betapa nyamannya bersama kamu dengan demun di sini ya. Ada unsur keibuan di situ, kayak kamu ketika bersama kamu dia merasa ada yang ngelindungin dia, ada yang bukan cuman ngertiin tapi juga bisa ngasih nasihat yang pas buat dia, yang nggak menentang dia, yang di satu sisi ada sabarnya ya. Meskipun kamu tahu dia salah, kamu bisa ngasih cara yang ya yang enak didengar dan yang memang bisa dia lakukan kayak gitu ya. Dia merasa dingertiin dan nyaman sama kamu. Itu yang dia kelihatannya dia sadari ya. Terus di sini ada Queen of Pentacles ya. Biasanya ini berarti istri atau memperistri ya. Mungkin dia terpikir untuk memperistri kamu atau kembali, kalau kamu pernah menikah sama dia, berpikir untuk kembali sama kamu itu ya. Kalau dia belum sempat nikahin kamu ya, atau menikah sama kamu ya, bisa jadi dia berpikir memperistri kamu. Atau kalau kamu cowok dan dia yang cewek, dia berpikir untuk betapa indahnya kalau bisa jadi istri kamu itu daripada sama yang lain gitu. Itu ya, kita lihat langkahnya selanjutnya ya. Sebentar. Oke. Di sini ada Ace of Pentacles dan ada Five of Swords. Cuman ada Five of Swords di sini. Bentar, saya klarifikasi dulu ininya. Ya. Gini,
langkahnya ke depan ya, dengan Ace of Pentacles di sini ada harapan bahwa dia bakalan berusaha mewujudkan apa yang dia inginkan ini ya. Maksudnya ada keinginan, ada niat, mungkin juga ada beberapa hal yang dia lakukan untuk ya menggapai kamu kembali ya. Cuman ya ketika kalaupun itu dia akhirnya aksikan ya, berusaha mencapai kamu kembali, itu tadi dia aksikan. Masalahnya gini, dia kurang tahu caranya, katakanlah ya, kurang tahu caranya menjalin hubungan yang baik kayak gimana, mungkin ya memperlakukan seseorang yang tepat dengan cinta dan lain sebagainya. Mungkin dia kurang paham ya, mungkin bukan kok apa ya, kebanyakan bangsa kita ini ya pelajaran cintanya kurang dari keluarga gitu ya. Cuman pokoknya dikasih makan, disekolahin, udah gitu ya. Jadi untuk caranya mencintai orang lain, kalau kasihan banyak yang bisa ya, cuman caranya mencintai orang lain, caranya memperlakukan orang lain dari hati kurang memang ya. Dan di sini ini makhluk ya kalaupun dia akhirnya berusaha menjalin kembali hubungan sama kamu ya, bisa jadi ada beberapa hal yang bikin kamu sakit hati dari dia ya. Ada kelakuannya yang nggak ngenai, ada kelakuannya dia yang bikin kamu aduh gini lagi kayak gitu ya, ternyata dia nggak berubah bla bla bla. Mungkin bukan kok nggak berubah ya, ini arahnya ke perubahan. Kalau saya lihat arahnya ke perubahan, cuman belum tahu caranya, itu aja, belum tahu caranya memperlakukan kamu. Nah di sini mungkin pesannya ya, kalau memang dia ada niatan untuk kembali dan dia akhirnya nyampe ke tangan kamu lagi ya, kesabaran kamu ya, ketelatenan kamu untuk apa istilahnya mengarahkan dia, membentuk dia dan lain sebagainya, itu kamu gunakan sebaik-baiknya ya. Itu ya, sabar aja, dilihat aja sebagai orang nggak ngerti gitu ya. Ini makhluk nggak ngerti, mungkin caranya dengan apa istilahnya menunjukkan ke dia caranya mencintai seperti apa, juga ngajarin dia caranya mencintai kamu seperti apa, caranya memperlakukan kamu seperti apa. Dengan tahu ya caranya kan dia bisa nyoba terus jadinya terbiasa itu ya. Saya rasa itu. Nah di sini kalau dia punya hubungan ya selain sama kamu, nah kita bacakan di sini kesadarannya apa. Kalau posisinya sekarang ada hubungan, ini tadi kan kalau dia sedang nggak ada hubungan ya, mungkin sebelumnya sudah ada, ketika lepas dari kamu ada hubungan tapi sekarang enggak mungkin ya, atau memang nggak pernah ada selain kamu dalam hidupnya. Kita lihat kalau yang sedang ada hubungan dan kamu tahu dia ada hubungan lah ya. Kalau kamu cuman kira-kira aja ya silakan disimak, cuman jangan diambil sebagai sesuatu yang oh pasti gitu ya. Lagian juga ini tarot reading ya, ambil 50-50 aja. Ini kita baca kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, dialami dan lain sebagainya. Untuk yang kamu yang misal kamu tahu dia ada hubungan, di sini ada Ace of Wands, ada Knight of Pentacles, the Sun, sebentar kok hilang namanya. Nine of Cups ya, sama the Tower. Gini rangkumannya ya, dia ada hubungan dan dia pikir selama ini dia happy gitu ya, selama ini dia bahagia. Nah ini efeknya Venus retrograde ini seringkali seperti ini gitu ya. Kita kira kita baik-baik saja hubungannya dengan seseorang, kita kira dia sayang sama kita dan kita sayang sama dia. Begitu Venus retrograde ya, sekarang belum ya, masih baru mau masuk, masih masa pre-retrograde ya, tapi sudah mulai muncul permasalahan-permasalahan, mulai muncul benih-benih kesadaran. Nanti di masa retrograde nah itu meledak gitu ya. Ya bukan kok meledak, mulai ngalir. Mulai ngalir kalau memang itu
termanifestasi jadi permasalahan, mulai muncul permasalahannya di masa retrograde. Cuman kesadarannya, rasa-rasanya mulai terasa di masa pre-retrograde. Ini mulainya dari 19 Juni kemarin ya, nanti sampai 23-26 Juli. Nah itu masa-masa pre-retrograde. Nah setelahnya itu dari tanggal 23 sampai awal September nanti, 23 Juli sampai awal September, 40 hari biasanya Venus retrograde. Nah itu Venusnya retrograde. Nah di situ mulai muncul kalau memang perlu ada permasalahan dalam hubungan akan terjadi itu. Nah di sini ya dia selama ini ngerasa dia happy aja ya, dia tenang aja, bahagia, masa depan cerah ya, seakan-akan pasangannya itu entah ini pasangan resmi atau selingkuhan, entah intinya dia sama orang lain selain ada kamu pernah dalam hidupnya atau sekarang sedang ada kamu dalam hidupnya, tapi dia juga ada yang lain ya. Intinya dia ngelihat hubungannya itu sesuai dengan harapannya, kayak impian yang terwujud, kayak harapan yang terkabul kayak gitu ya. Nah terus di sini di sini ada semacam kayak mungkin kabar katakanlah atau selentingan ya, sesuatu yang bikin dia ngelihat ternyata nggak sebaik yang aku kira ini manusia gitu ya, ini makhluk ternyata gitu. Atau dia nyadarin sendiri aja, nggak ada kabar, nggak ada apa, dia menyadari ternyata semua ini cuman ngikutin nafsu doang sebetulnya. Itu sebetulnya aku nggak cinta amat, nggak ada cinta, malahan ya cuman kebawa suasana aja mungkin waktu itu. Terus karena situasi dan kondisi mengizinkan katakanlah ya, akhirnya aku terpaut sama ini orang dan diikat mungkin ya, bisa jadi ya. Nggak ada kartu yang mengatakan dia diikat di situ, cuman bisa jadi arahnya pemikirannya ke situ ya. Itu ya kesadaran ya kan, diikat. Nah muncul dan ya dia merasa jadi ada kesadaran bahwa sebetulnya dia nggak ada perasaan ekstra, maksudnya ya cuman mungkin sebatas nafsu aja, sebatas ngikutin ya seneng-senengnya dia sendiri aja ya. Mungkin selama ini ada kejenuhan dalam hidupnya, kadang manusia kan gitu ya, merasa gagal di karir, kayak merasa gagal di dirinya sendiri ya, terus mencari tambalan ya, cari prestasi di tempat yang lain, di area hidupnya yang lain, dan kebetulan area hidup yang lain yang dia pikir itu prestasi itu perkara asmara itu ya, tapi ternyata itu cuman ya hanya ilusi ya. Ya kadang Nine of Cups nih bicara ilusi, merasa seakan-akan sudah tercapai impiannya padahal ya belum gitu ya. Kalau Ten of Cups ya itu sudah memang iya ada realitanya. Kalau Nine of Cups ini masih merasa memang kadang seperti itu. Nah di sini dia merasa ternyata ini makhluk nggak sebaik yang aku kira, yang aku lihat selama ini ternyata salah, atau perkara hubungannya itu sendiri ternyata nggak sehappy yang aku pikir gitu ya, atau perasaannya sendiri ternyata aku nggak cinta amat, cuman kadung terikat, entah terikat karena dipelet kayak apa ya. Saya sih nggak terlalu meyakini soal pelet-pelet ini, cuman kadang kan seseorang untuk mengikat seseorang ya ada caranya kan gitu ya, entah dengan ancaman, kan nggak harus pakai pisau kayak apa ya, ancaman kalau kamu tinggal aku bunuh diri kayak gitu kan, jadinya orang kan merasa harus sama dia kan gitu ya, bisa jadi terikat di perkara itu ya, merasa harus di situ, merasa harus sama ini orang itu ya. Jadi ada kesadaran seperti itu ya. Ya saya bukakan kartu saran buat kamu ya. Ya ini Nine of Wands ya. Mungkin gini, untuk menerima ini orang kembali mungkin kamu ada takut ya, ada khawatir nanti ternyata nggak seperti yang aku harapkan, atau nggak seperti yang dia katakan ya. Ini semua cuman ilusi, dan ada Eight of Cups dan ada Seven of Cups ya, memperkuat ilusi. Bisa jadi gitu memang ya, bisa jadi memang dia gampang kebawa sama perasaannya sendiri ya, perasaan dicampur harapan, jadinya kayak
ngelihat sesuatu, ngelihat hubungan, ngelihat situasi hidupnya sendiri serba ngeblur katakanlah ya, serba banyak salahnya gitu, sering salah menilai sesuatu. Dan di sini ketika dia berpikir bahwa kehidupan asmaranya dengan entah ini siapa ya, entah bukan kamu pokoknya ya. Ketika dia berpikir kehidupan asmaranya dengan ini orang ternyata nggak sebahagia yang dia pikir, terus dia terpikir untuk kembali ke kamu, dan kembali ke kamu itu pun juga semacam kayak ngasih harapan yang mungkin agak berlebihan kalau dibanding dengan kemampuannya sendiri untuk menepati janji, untuk membahagiakan, untuk mencintai. Jadi kemampuannya untuk ngasih apa yang dia sampaikan, apa yang dia omongkan dan janjikan mungkin kurang di sini ya. Jadi mungkin kamu perlu hati-hati. Bisa jadi iya dia ninggalin ini orang, kembali ke kamu, terus nggak lama kemudian ada yang lain lagi gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Nah di sini ya memang baiknya kamu hati-hati ya, nggak usah terlalu percaya sama omongannya. Kan memang ada orang yang ya memang kepribadiannya atau didikannya yang salah, atau pergaulannya dulu ya atau pergaulannya sekarang yang nggak bener ya, yang bikin dia ya serba nggak jelas kayak gini. Kalau kartunya nunjukkan ini orang gampang kesana kesini, kayak jemuran ya. Kayak jemuran, kena tiup sana ke sana, kena tiup sini, tapi dia di situ-situ terus gitu, gantung-gantung aja gak jelas gitu ya. Terus tiba-tiba dia kering. Ya nggak tahu nih dukunnya ngomong apa. Sampai jumpa di video yang lainnya. Salam. Hai, kamu yang pilih kartu kedua, fish ya, umbrella, Ella ya. Kita lihat apa yang bakalan dia sadari dalam ya beberapa waktu ke depan ya, sampai reading kemudian ya, reading yang kemudian maksud saya. Di sini kita baca pertama yang dia sadari tentang hubungannya sama kamu ya, terus apa langkahnya dengan kesadaran itu ya, terus selanjutnya kalau dia ada hubungan lain ya saat ini ya, bukan yang sebelumnya ya, ada hubungan lain selain kamu ya, kita bacakan juga ya kesadarannya apa tentang hubungannya itu. Ya kalau dia nggak ada hubungan sama yang lain-lain, kamu tahu yakin nggak ada, ya nggak perlu didengerin ya. Ya mungkin didengerin ya nggak apa-apa sih, bukan kok saya yang larang, cuman kalau kamu nggak minat ya nggak apa-apa gitu. Ya yang sama kamu ada Ace of Swords, ada Four of Wands, Three of Wands, Ace. Oke, ya. Ini kayaknya kasusnya bukan kasusnya. Hubungannya mungkin lebih ke kayak masih di level pertemanan biasanya ya, belum ada hubungan yang jauh banget, belum. Kalau saya lihat bentar ini aksinya ya, belum ada hubungan yang jauh bener, cuman mungkin sering satu tempat, satu ruangan, bahkan ya ada satu area yang menaungi kalian berdua ya, posisinya itu. Nah yang disadari di sini ya, dia ngelihat bahwa ternyata ketika dia butuh ngomong, ketika dia butuh dukungan, ketika dia butuh ide, pandangan, gambaran apa kayak ya, saran ya, kamu orangnya gitu ya. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lebih baik daripada kamu. Itu sih ya. Ya itu tadi soal ini hubungan masih pertemanan, mungkin sebagian aja ya, sebagian yang lainnya dengan ini sih ya mungkin sudah nikah ya, sudah nikah sama kamu. Mungkin dengan begini jadi ada, kalau memang ada masalah dalam pernikahan kamu ya, bisa jadi dengan kesadaran ini ada perbaikan hubungan ya. Terus kalau ini masih belum ada hubungan apa-apa ya, pacar juga bukan ya, mungkin habis gini dengan kesadaran ini ya ada hubungan pacaran, karena di sini ada Ace of Wands, ada King of Pentacles ya. Jadi ada niatan untuk memulai hubungan asmara di mana ada passion di situ, Ace of Wands ya. Terus arahnya ke
hubungan yang lebih stabil, yang ada keresmiannya secara negara ya dan mungkin juga secara agama ya, dalam artian ya singkat kata menikah ya. Itu jadi dengan kesadaran ini ada niatan untuk melanjutkan hubungan ke level yang selanjutnya, yang diarahkan ke level yang terakhir ya, nikah itu. Kalau masih belum ada hubungan, nah kalau sudah pacaran ya arahnya ya ke situlah pokoknya. Itu ya. Sorry. Jadi di sini ceritanya ya ceritanya bahagia ya. Fish ini seringkali bukan kok seringkali, memang secara di bukunya artinya ya abundance ya, kemelimpahan. Sebentar, ini otak saya sudah ke hubungan yang istilahnya kalau dia ada hubungan lain ya, misal dia sudah punya pacar atau dia nikah sama kamu tapi dia selingkuh, atau kamu selingkuhannya dia udah nikah ya, apapun intinya ada hubungan lain selain sama kamu. Kita lihat pemandangannya mengandung apa ini di sini. Kalau yang ini nggak ada aksi ya, yang aksi cuman di sini doang nih, kesadarannya dia tentang hubungannya yang lain dengan orang lain ya. Ada Ten of Swords, Queen of Wands, The Fool, Knight of Cups, sama King of Wands. Ya, ini gini, mungkin bisa jadi sering disakiti sama yang sono ya. Mungkin dia curhat sama kamu juga sering perkara itu juga. Kalau ini hubungannya belum nikah ya, ada ini makhluk ya, entah dia laki entah perempuan, karena dua-duanya ada di sini ya, saya nggak tahu yang mana. Maksudnya yang hubungan sama dia ini entah laki entah perempuan, dan kamu juga laki atau perempuan kan saya nggak tahu. Intinya di sini entah dia siapapun, ini makhluk yang hubungan sama dia suka main-main gitu ya, kayak nggak nganggep serius hubungannya dengan dia gitu, hubungan dia dengan itu orang kayak nggak dianggap serius sama itu orang gitu. Dia ngerasa seperti itu gitu. Jadi kayak sebatas ya pas butuh aja sama dia gitu, pas nggak butuh ya dia sama yang lainnya. Ada The Fool di sini ya, dia kayak bego banget gua gitu ya. Sedangkan dia ada ketulusan di sini ya, dia semacam ada mengharapkan, ada ya memang sayang ya, ada perasaan bermain di situ ya, cuman dia malah dipermainkan gitu. Nah di sini jadi selama ini aku cuman dipakai doang kayak gitu ya, ada kesadaran seperti itu, merasa cuman dipakai doang, disakiti doang di sini ya, yang terasa duluan ini disakiti. Atau bisa jadi juga dengan ini kartu di posisi pertama ya, kartu pertama bisa jadi dia mengetahui sesuatu gitu ya, maksudnya sesuatu pakai kata-kata sesuatu sok misterius dukunnya. Dia menyadari atau ngelihat sendiri atau dengar kabar atau ada pengakuan bahwa makhluk ini ya, entah siapa ini, bukan dia dan bukan kamu pokoknya ya, makhluk ini ada yang lain lagi gitu ya, ada orang lain, dan dia sudah main perasaan di situ ya, sudah notok katakanlah. Ya belum notok banget, cuman sudah ngasih semua yang dia bisa kasih dari hatinya itu. Dan dia ngerasa ya keok lah ya, apa istilahnya, KO. Merasa direndahkan, dihancurkan, udah nggak bisa berbuat apa-apa atas hubungan ini, udah nggak bisa berbuat apa-apa atas itu orang ya. Ya itu sih ya, bisa jadi ada berita atau dia tahu sendiri atau orang itu ngaku sendiri ya kan, karena di sini jelas gitu loh, maksudnya ada kejelasan yang jelas-jelas banget, bukan cuman perasaan-perasaan doang, ada kejelasan, entah kabar entah apa, intinya dia akhirnya mengetahui sesuatu dan ya menyadari kalau ternyata dia cuman mainan gitu, cuman ya dipakai-pakai doang itu ya. Nah di sini mungkin dengan menyadari ini terus dia curhat ke kamu ya, cerita gini-gini, terus akhirnya menyadari bahwa ternyata yang bisa ngertiin aku, yang bisa ngasih yang baik dan lain sebagainya ya kamu gitu ya.
ada niatan untuk memulai sama kamu, memulai sesuatu yang indah. Itu ya, sampai jumpa di reading yang lainnya, di video lain, atau misal kamu pilih kartu untuk orang lainnya lagi ya, kita jumpa di kartu yang lainnya. Salam. Kalau kamu yang pilih kartu ketiga, Lady, ya kita lihat apa yang bakalan dia sadari dalam beberapa waktu ke depan ya. Nanti kita lihat yang dia sadari tentang hubungannya sama kamu dan tentang kamu mungkin ya. Terus apa langkahnya selanjutnya. Terus selain itu juga misal dia ada hubungan lain dengan orang lain ya, bukan sama kamu. Di sini kita lihat juga kesadarannya tentang hubungannya sama yang lain itu ya. Ya kita bacain, kita buka sebuka-bukanya ya, kita mulai omongan yang gak beres ini ya, di stop aja. Ada 9 of Wands, ada 3 of Cups, ada Magician. Mungkin ini nanti perlu klarifikasi ya, sebentar. Langkahnya selanjutnya ada The Moon sama Chariot. Oke. Yang 3 of Cups-nya ini kayak perlu ya. Ini bisa jadi ya buat sebagian dari kamu ini hubungan perselingkuhan ya. Mungkin kamu selingkuhannya dia atau dia selingkuhan kamu, bisa jadi ya. Dengan 9 of Wands ya. Gini ya. Yang ini mungkin gak enak readingnya ya kan. Maksudnya didengar kamu, kamu dengernya terasa kok gini readingnya gak enak banget gitu. Ini kalau statusnya dia selingkuhan kamu ya, dia nyadarin bahwa istilahnya gak mungkin jadi satu-satunya buat kamu gitu ya. Dia merasa gak ada jalan ke situ gitu. Entah dari status kamu, mungkin kamu sudah punya pasangan ya, atau bisa jadi juga dari perlakuan kamu ke dia menilai bahwa aku ini cuman ban serep katakanlah gitu ya, kayak dia nggak mampu gitu ya untuk memposisikan, untuk nyari posisi nomor 1 di hati kamu dan di hidup kamu. Di sini aksinya selanjutnya dengan The Moon dan Chariot di sini ya, bisa istilahnya 2 arah ya katakanlah ya, bukan kok bisa 2 arah, bukan kok gimana ya, sama kamu iya, tapi di samping itu juga dia cari yang lain itu ya. Nah di sini nggak enaknya kan ya. Dan ini dukunnya selalu gagap kalau kabarnya kayak begini nih ya. Ya itu ya, kalau dia posisinya selingkuhan kamu itu, dia orang ketiga dalam hidup kamu, dalam kehidupan asmara kamu. Nah kalau bukan ya, bisa jadi ini kesadaran tentang sikapnya ke kamu, sikapnya kamu ke dia, maksudnya sikapnya kamu ke dia bikin dia khawatir, atau dia ngelihat karakter-karakter tertentu di kamu yang mengkhawatirkan. Mungkin kamu banyak temen ya, bisa jadi ada kecemburuan di situ ya, dan dia merasa nggak safe hubungannya sama kamu ya. Kamu banyak bergaul kesana kemari, jangan-jangan kayak gitu ya, dan mungkin dia menyadari bahwa aku nggak bisa sama orang kayak gini gitu. Selalu ketir-ketir, kalau orang Jawa bilang ya, selalu ketir-ketir, selalu ketakutan. Dia mau yang pasti, yang jelas gitu, yang nggak kemana-mana gitu. Meskipun ya kamu sebetulnya nggak kemana-mana, cuman dia yang ketakutan sendiri. Kalau saya bilang di sini ya, ketakutan sendiri. Dia mau seseorang yang kayak, nah lady-nya ini ya, entah kamu cowok, entah kamu cewek, entah hubungan kamu heteroseksual atau homoseksual, di sini yang dia mau seseorang yang kasih kejelasan ya, yang
selalu berada di tempat yang sama ya. Kalaupun dia berpindah tempat dia kabarin gitu. Nah, di sini mungkin kamu enggak ya. Tahu-tahu kamu di sono, kamu tahu-tahu di situ gitu ya. Dan buat kamu mungkin itu ya sebatas ya memang aku perlu di situ. Ketika aku di sini, aku memang perlu di sini. Ketika aku sama ini ya memang ada perlu sama ini gitu. Buat kamu itu innocent aja gitu. Cuman dia mungkin suka memang suka ya khawatir atau sebetulnya cemburuan orangnya, mungkin selama ini kamu nggak ngelihat ya, bisa jadi seperti itu. Atau memang kamu sudah tahu dia cemburuan tapi kamu nggak ngurus gitu. Klarifikasi ya, Two of Cups ya, dia di satu sisi ya dia ngelihat sebetulnya kamu sama dia ada connect ya, terus ada saling sayang, iya juga ketemu, saling respect, iya juga ketemu. Cuman ada hal-hal tentang kamu dan hubungan kamu yang bikin dia ngerasa nggak aman, itu aja sih ya. Mungkin di sini sarannya ya, saya nggak perlu nambahkan kartu saran di sini, sudah kelihatan aja. Mungkin di sini sarannya kamu mesti lebih jelas lagi ke dia tentang posisi kamu aja, nggak usah apa istilahnya, nggak usah bingung jelas apanya gitu ya. Jelas aku lagi sama ini, lagi ngomongin ini di sini gitu ya, lagi ada perlu ini. Dan ketika memang nggak ada perlu apa-apa, kamu sama dia itu gitu ya. Ini sarannya buat yang kalau dia bukan selingkuhan kamu itu ya. Kita sebentar, ini saya perlu klarifikasi lagi atau enggak. Iya, jadi dengan merasa bahwa hubungannya nggak safe ya, nggak aman ya, dia gambar untuk mungkin ada yang lain gitu. Nah, ini kan mungkin bahaya ya. Kalau kamu nggak mau kehilangan dia, ini bahaya gitu. Kalau kamu ada rasa sedikit, meskipun sedikit ya, takut kehilangan, ini mungkin pertanda bahaya buat kamu. Mungkin perlu ada perbaikan sedikit dari kamunya sendiri tuh ya. Saya nggak bilang nggak ada yang salah dengan yang kamu lakukan, cuman mungkin nggak match sama maunya dia, itu aja sih ya. Bukan kok kamu salah atau gimana. Kita lihat kalau dia ada hubungan dengan yang lain di sini ya, misal ini, kalau kamu memang tahu yakin jelas dia ada yang lain, ada the tower, ada sesuatu yang mendadak terjadi dalam hidupnya, dalam hubungannya dengan itu orang, entah siapa. Ada Knight of Pentacles, Queen of Cups, Six of Wands. Ya. Sudah banyak yang dia lakukan untuk ini orang ya. Materi iya, emosi iya ya. Mungkin juga sudah mengorbankan nama baik ya, atau justru sebaliknya, justru dapat nama baik sama ini orang, bisa jadi ya. Ada unsur seperti itu, saya nggak tahu ya. Intinya di sini ada sesuatu yang mendadak yang bikin dia nyadarin bahwa capek juga ngurusin hubungan sama ini orang gitu ya. Saya belum jelas di sini ya, ditambahkan kartu lagi mungkin ya. Apa yang bikin capek? Ya mungkin bertengkar aja ya, maksudnya ada pertengkaran antara dia sama itu orang ya, dan salah satu, entah dia entah itu orang, yang minggir dari hubungan, dan ini kayak ya sudah gitu ya, sesuatu yang harus dia terima gitu, akhirnya berakhir gitu aja. Di sini mungkin kesadarannya mungkin yang dia dapat bukan kok kesadaran tentang ini orang, tapi ya kondisinya memang nggak bisa diapa-apain gitu, sudah berakhir ya sudah, menyadari bahwa ternyata ini hubungan nggak akan kemana-mana gitu. Hubungannya dia dengan ini orang nggak akan kemana-mana. Nah, hubungannya sama kamu juga dia merasa nggak safe ya. Dan lady di sini bisa jadi berarti kalau dia laki ya, bisa jadi dia mencari seseorang yang seperti dia mau gitu. Sedangkan ya in reality ya, di kehidupan nyata nggak akan ada orang yang persis seperti kita mau kan gitu ya. Kalau dia nyari yang persis seperti dia mau ya akhirnya ya
kayak kutu loncat jadinya kan ya. Itu ya. Nah di sini mungkin kalau dilihat dari sininya ya, terus endingnya ini kemungkinan bertengkar, cekcok ya, dan akhirnya salah satu meninggalkan dan yang satunya mesti nerima bahwa ini nggak bisa dilanjutkan lagi. Dan kalaupun dia berharap itu orang kembali atau itu orang berharap dia kembali, nah no chance lah ya. Kelihatannya seperti itu, berubah total 180 derajat hubungannya dari yang tadinya dia kasih semuanya, dia ngelakuin apapun yang dia perlukan untuk mempertahankan dan membina hubungan, berputar 180 derajat, benar-benar nggak mau, sudah total gitu ya. Itu sih ya yang kelihatan di sini. Jadi ini orang ada kebimbangan gitu ya, dalam hal mencari hubungan gitu ya. Sama kamu bimbang, sama ini jelas nggak bisa ya. Itu, sampai jumpa di video yang lainnya, salam.